Halo, masnya pergi dulu ya, mau ada kegiatan sebentar. Oh iya bang. Ya. Jadi ya, Ya. bang. Apa nih grup? Arisan. Aduh, jadwalnya 2 hari lagi. Gimana ya? Apa aku minta uang? Tapi nggak mungkin karena aku baru dikasih uang per bulan. Nggak mungkin dong aku perhiasannya ini aja. Coba aku telepon Mas lah minta uang. Ya, kan baru ini aku mau telepon kan baru habis. Jadi gimana kalau aku lagi dari rumah? Kalau kamu mau kasih uang, jadi gimana aku harus mau ngasih uang ke kamu? Apa? Kamu suruh aku melakukan perusahaan? Ya tidaklah, karena aku dipecat di mana? Aku mau kerja di mana? Lalu nanti aku bikin lagi gimana nanti ke depan. Ya udah, aku kerja dulu. Oke, baik, saya bikin. Akhirnya aku bisa beli barang bagus untuk kasih tahu sama teman-teman aku bahwasannya aku tuh emang orang kaya. Bagaimana kalau bisa melakukan perusahaan sedangkan aku gak berani menekan ya. Ya tapi kalau Pak Dini bahagia dia aku rela. Sudahlah, yang penting. Udah abang transfer? Oh, makasih ya bang ya sayangku. Aku kedatangan saya di pagi di sini buat apa? Saya cuma pengen ngeliat keuangan aja. Keuangan tak terlalu aku di situ ada pengeluarannya. Tapi kok ini data pengeluaran sama penghasilan nggak sinkron? Itu yang tahun lalu loh, Bu, yang kita keluarin duit 1 juta sama 1 juta untuk perusahaan. Tapi ini ada pengeluaran lain nih ke rekening kamu sebesar 10 juta. Gak kok itu gak sama sekali kok Bu. Itu Kamu urusan itu saya. tidak Bu, sama sekali tidak. Ini ada rekeningnya. Atau bisa kita cek kasih rekening bank kantor? Ya udah Bu, saya jujur, saya mendapat uang perusahaan untuk istri saya yang bagikan istri saya Bu, tapi tolong jangan. Kamu kayak gini apa ya udah? Saya udah percaya kamu sebagai pemegang keuangan. Tapi kenapa kamu membohongi saya? Kenapa kamu mengecewakan saya? Ini saya Bu. Jangan pecat saya Bu. Saya nggak bisa ya udah. Ini Saya nggak bisa nerima orang yang udah berbohong pada kamu. Kamu saya pecat. Ini Bu, tolong Bu, saya mohon tolong Bu. Jangan. maaf saya nggak bisa keluar keluar. Saya pamit ya Bu. Ada bang pulang banget. Apa ini? Loh, aku nggak pengen. Ini apa bang? Perusahaan yang aku produksi ini kamu saya dipecat dari perusahaan. Lu apa dipecat? Ya, jadi kita harus pindah ke depan. Belum cicil mobil dibayar, belum cicil mobil kamu, kita harus pindah. Kamu mau bantu kerja kamu shopping deh. Kamu sibuk dengan teman-teman kamu sampai kamu lupa bahwa suami kamu dipecat di perusahaan. Ya, mulai sekarang aku nggak tahu mau kerja. Jadi marah abang sama aku. Ini uang sisa yang abang kasih. Tapi ini masih kurang karena aku mau bayar COD. Kamu ya, aku ingat sekali lagi ya, aku gak ada kerjaan sama sekali loh. Kamu minta ini, minta itu, kamu rakus dengan uang, kamu gak sih? Ya tapi kan itu kebutuhan aku. Abang kan sama. Kamu harus ngerti keadaan keluarga gimana. Aku udah dipecat, sedangkan aku dipecat perusahaan, kamu ngapain?
Ya, tapi abang nggak boleh dong kayak gitu sama aku. Abang kan ada janji kalau mau kasih uang sama aku. Ya enggak cukup, udah 1 juta aku korupsi dari perusahaan. Ada apa Rina? Kenapa? Aku gak mau kayak sama dia karena Kenapa? uangnya aku dipecat di perusahaan. Hah? Anak saya dipecat? Kenapa mesti dipecat? Gimana nih? Udah lama ngomong sama dia sini aku penting maaf Mu. Apa yang kamu belanja sebanyak itu? Apa kamu sampai anak saya bisa dipecat? Saya mau arisan, Mang. Arisan seberapa banyak uang yang perlu kamu keluarin? Ya aku kan nggak mungkin pakai perhiasan itu aja, makanya aku istrinya, jadi aku wajib dong minta sama dia. Nah sekarang suami kamu udah nggak kerja, kita sekarang makan apa? Hah? Halo Ma, kemari dong, aku punya masalah nih. Iya, masalah sama abang, dibentak sama mertua pula itu. Ya Mama kemari lah, tolong. Iya Ma. Ibu, Si Milaiza. itu Bu di kamar Bu. Jadi ini ada masalah apa nih? Ya segini Bu, anak ibu ini gak nyuruh saya untuk mengeluarkan uang perusahaan sebesar 1 juta untuk keperluan dia shopping, banyak lah pokoknya Mak. Jadi aku seketika dipecat di perusahaan, jadi aku nggak tahu mau kerja di mana. Dia sibuk dengan asyik shopping. Matanya lah tuh Mak dia di kamar. Sudah sampai mama aku malah kerja kesel. Jadi kan kamu mau makan apa? Karena kami ada. Buat kasih apa? Lu mau bicara sama dia di kamar itu? Bu, Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? kami dari jalan lagi salah ada waktu sih kan? Ada, hari ini sekitar jam 9 siang. Oh, berarti kan harus ya? Ruangan tunggunya ada di sebelah sana. Jadi bisa jam 9 bisa langsung sini lagi biar saya antar. Bisa ya? Silakan masuk. Para pasien yang ingin konsultasi tentang kebutuhan kalian, benar? Ya, kita Bu. Sebelumnya kalian pernah melaksanakan sesi konseling pernikahan. Belum Bu, baru kali ini. Jadi maksudnya maksudnya atas dikasih tahu sama orang terdekat atau ini Sama tua saya. sama orang tua sendiri. Sebenarnya kita berbicara kali ini dulu ya. Kali ini sebenarnya bagaimana dan apa masalahnya? Ya, perkenalkan nama saya Yuda dan istrinya bernama Chandra. Kami telah bersama istri punya masalah sedikit dalam rumah tangga. Yang kami ingin konsultasi kepada ibu apa maksudnya bisa menangani masalah kami supaya kami bisa menjadi tidak kehidupan ibu. Kami berasal dari Aceh Tania. Perjalanan kami ke sini sekitar 38 menit. Kalau begitu, untuk membangun keakraban dan kehangatan, saya memperkenalkan anak saya dulu, terlebih dahulu. Itu nama saya Rasula. Di sini saya sebagai konselor baru 2 tahun dan saya masih belum nikah. Baik, jika kita sudah siap untuk memulai sesi konseling, siap? Siap. Ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu dari kelancaran sesi konseling ini supaya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Jadi saudara-saudari ini merupakan doa sesi konseling
informasi sedikit mengenai apa itu konseling sendiri. Konseling itu adalah proses tatap muka yang dilakukan oleh seorang pesohor kepada konseling satu atau lebih untuk yang berguna untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien itu sendiri. Dalam konseling juga terdapat dalam konseling ini juga terdapat tiga asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan dan asas kesukarelaan? Asas kesukarelaan yaitu kalian datang ke sini tanpa ada paksaan atau datang ke sini atas rekomendasi. Nah, yang selanjutnya itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini sangat diperlukan untuk konselor dapat menemukan titik benang merah dari permasalahan yang dialami oleh konseling atau klien. Dan selanjutnya ada asas yang paling penting dalam sesi konseling itu sendiri, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini sendiri menjamin kepada klien untuk apa yang sudah diberikan atau data-data yang sudah diberikan kepada konselor, data tersebut tidak akan disebarluaskan atau diberikan kepada orang yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak berkenaan atau tidak ada hubungan. Bisa kita memulai sesi konseling itu. Sebelum memulai sesi konseling, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Apa yang membuat saudara dan saudari datang ke konseling? Permasalahan apa yang mengganggu kalian saudara datang ke sini? Permasalahan seorang istri yang suka berkoya dengan teman-temannya yang dipakai suami dan anak. Itu dari sisi saudara Wahida dan sisi saudari Syarila Laina. Iya, saya datang kemari ingin menyelesaikan permasalahan saya yang terkait pemborosan yang selalu berlebihan. Bisa diceritakan bagaimana kronologis permasalahan? Saya bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Nah, namun kemarin keluarga kami ini ya sangat bahagia, udah harmonis dan rumah tangga seperti layaknya rumah tangga. Nah, lama kelamaan istilahnya mengikuti zaman mengikut teman di arisan, uang boros habis, bahkan uang per bulan saya transfer itu 30 juta lebih itu habis dalam sekejap. Nah, kita di dunia ini ya kan terkadang kita alih-alih ada di bawah ya kan Bu. Nah, cuma dia tidak mengetahui kondisi istilahnya Bu. Bahkan dia sering uang aja di otak dia. Nah, saya pun bingung. Saya nggak diurus, maka saya nggak teratur dan anak-anak saya terlantar di mana-mana. Dia sibuk dengan adik-adik sama teman-teman dia, kafe, mall. Pokoknya dia nggak seperti yang kayak dulu lagi loh. Nah, jadi terus saat itu dia udah nggak ada uang, belum bayar kredit rumah, kredit mobil, segala macam loh. Nah, dia nelpon saya lagi kerja pada saat itu. Nah, pada saat itu dia nelpon saya dan dia itu menyuruh minta uang perusahaan sampai si ketahuan oleh bos saya dan saya dipecat. Nah, jadi kan ini kedepannya mau gimana Bu? Gara-gara tingkah dia saya dipecat, saya rela dan bahagia aja Bu. Tapi dia tidak tahu membahagiakan saya itu seperti apa, menghadapi suami itu bagaimana Bu, menghadapi anak bagaimana. Kami terlantar Bu. Jadi ya saya udah dipecat itu nggak tahu pekerjaan apa lagi Bu. Nah, kami nggak tahu makan apa untuk kedepannya itu dan anak-anak. Itu permasalahan dari sisi saudara Wahida. Bagaimana dengan Ntar. setelah mendengar dari permasalahan dari sisi saudara Wahida, bagaimana permasalahan ini yang ada dari sisi perusahaan? Ya, saya menyuruh suami saya itu untuk menggelapkan uang perusahaannya sehingga suami saya itu dipecat Bu karena ketahuan. Kenapa kamu berlaku demikian? Ya karena mungkin karena saya
hilaf Bu, karena tadi saya pingin beli barang-barang bagus seperti kawan-kawan saya. Dari pandangan saudari Dila sendiri, kemarin dilakukan oleh suami Dila itu benar atau salah? Salah Bu. Jadi bagaimana tanggapan dengan terhadap hal itu? Ya saya sangat menyesal. Baiklah demikian. Saudari Waluda sudah tahu apa yang saudari lakukan itu salah. Oleh sisi saya, ya tentu saja salah Bu itu, karena saya tidak pernah berani melakukan kesalahan tapi saya rela demi kebahagiaan dia atau rasa saya rela untuk berbuat yang demikian itu. Jadi apa komitmen saudara dan saudari? Ya, menurut saya yang berlalu jangan berlalu, semua terjadi kita akan bisa kembali lagi kebersamaan dan memperbaiki rumah tangga kami dan bisa, ya saya berharap sih semua bisa mengatur keuangan yang baik, ya, merawat istri, merawat suami dan anak-anak, ya semoga lagi, semoga kami berharap dari keluarga semua yang pada sebelumnya, ya semoga memiliki kami semua, amin. Apa komitmen dari saudari? Ya saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak saya lebih kedepannya bisa merawat ini dan bisa mengatur keuangan keluarga, dan saya akan membelikan barang-barang sesuai kebutuhan saya, bukan dengan keinginan saya lagi. Baiklah, jika itu menjadi komitmen dari saudari dan saudara, saya mendukung penuh atas komitmen tersebut. Komitmen tersebut bisa dijalankan sesuai dengan aturan dan norma, sehingga masalah yang kemarin tidak dapat diulang lagi. Baiklah, keberhasilan dari saudara-saudari untuk menjalankan komitmen merupakan keberhasilan juga bagi saya dan keberhasilan juga bagi konseling yang kita jalani saat ini. Baik, atas keterbatasan waktu dan tempat, saya mohon maaf, dan mari kita akhiri sesi konseling kita dengan bacaan alhamdulillah. Saudara-saudari ingin berkunjung konseling lagi, dan Allah melindungi saya secara keluar dan Baik. Saya pamit. Assalamualaikum. terima kasih kepada saudara-saudari. Terima kasih, semoga rumah tangga berjalan dengan damai dan aman.